ke depan Indonesia akan semakin buruk dan mungkin mungkin banyak orang yang akan terkena imbasnya ya. Dan mungkin beberapa bisnis Anda juga terkena imbas yang buruk atau baik. Selalu ya, ketika perekonomian suatu negara buruk, selalu ada yang beruntung. Ya, banyak sekali yang bisa terjadi. Cuma yang paling penting itu apa, saudara? Mau kamu di atas, kamu di bawah apapun, kamu harus tetap jaga hatimu. Memang kondisinya akan semakin berat, ya, dan beberapa orang akan terkena dampaknya. Bahkan beberapa perusahaan bisa gulung tikar. Nah, saat itulah, saudara ya, hidup bersahaja itu sangat penting. Kalau kamu terbiasa dengan bergaya hidup mewah, dengan standar tertentu, maka ketika itu jeblok, kamu kan sakit hati sekali, saudara ya. Itu pelita bagi kakiku. Iya, Shalom Aleichem, Barokata Adonai, Elohim milika alam, diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam penyampaian firman Tuhan ya. Iya, saya mohon kesiapannya untuk para lektor kita, Ibu Sarina dan juga Pak Cecep, bisa mempersiapkan diri. Iya, terima kasih. Untuk Bu Sarina akan membacakan Yesaya 8 ayat 1 sampai 23. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Cecep Utama Matius 4 ayat 1 sampai 25. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai 25. Saya silakan Ibu Sarina lalu dilanjutkan oleh Pak Cecep. Ya. Yesaya 8 ayat 1 sampai dengan 22. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah yang segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan,
Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Demikian. Baik, saya lanjutkan Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, tentukanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat yang datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret, diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain,
Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sebab waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk para lektor kita yang sudah bertugas hari ini, Bu Sarina dan juga Pak Cecep, dan juga terima kasih untuk Michelle yang sudah share ayat ya. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauluzang, dengan judul Nubuatan Indonesia Suram. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan. Sekalipun ke depan, tahun-tahun ke depan, Indonesia akan semakin buruk. Dan mungkin mungkin banyak ya, banyak orang yang akan terkena imbasnya. Ya. Dan mungkin beberapa bisnis Anda juga terkena imbas yang buruk atau baik. Selalu ya, ketika perekonomian suatu negara buruk, selalu ada yang beruntung. Ya, misalnya para eksportir tentunya ya. Tapi eksportir pun bisa bangkrut. Kenapa, saudara? Karena daya beli bahan bakunya sudah nggak bisa kuat lagi, nggak cocok, saudara ya, semuanya. Jadinya kadang-kadang kalau para eksportir yang juga impor bahan bakunya juga ini sama saja. Tapi para orang-orang tertentu yang beruntung ya bisa saja ya tetap semakin jaya. Ya, waktu Krismon itu mertua saya itu salah satu yang menikmati itu ya, selisih kurs dolar dari 2.000 menjadi 16.000 ya, saudara ya. Nah, utangnya langsung lunas ya waktu itu ya. Nah, tapi bisa jadi ya, saudara ya, banyak sekali yang bisa terjadi. Cuma yang paling penting itu apa, saudara? Mau kamu di atas, kamu di bawah apapun, kamu harus tetap jaga hatimu. Memang kondisi ini akan semakin berat, ya, dan beberapa orang akan terkena dampaknya. Bahkan beberapa perusahaan bisa gulung tikar. Nah, saat itulah, saudara ya, hidup bersahaja itu sangat penting. Kalau kamu terbiasa dengan bergaya hidup mewah, dengan standar tertentu, maka ketika itu jeblok, kamu kan sakit hati sekali, saudara ya. Kalau kamu yang terbiasa dengan gaya hidup yang high, ya, kayak dulu saya dari tingkat yang high apa-apa ini ya, terus tiba-tiba kita jatuh. Ya karena kita dari bawah naik, jatuhnya ya nggak enak sekali, saudara. Jangan ngomong, oh dulu dari bawah saya juga, oh ya enggak tetap. Harusnya dulu gaya hidupnya jangan berubah. Itulah sebabnya ketika kami masuk Eropa, kita tahan gaya hidup kita di sini.
hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam simpel bersahaja, ada uang, nggak ada uang, sami mawon, saudara ya. Ada uang, kita apa namanya, kita bisa berbagi. Nggak ada uang ya kita diam saja, ya. Pakaian tetap sama, ya. Sofa tetap bekas, ya kan. Dan kita tetap setiap hari begini kondisinya. Ada uang, tidak ada uang sama saja. Kita diberkati, kita bisa jalan-jalan ke Israel. Ya, kalau kita lagi nggak ada sama sekali, ya kita jalan-jalannya muter-muter di apa namanya di Belanda saja. Orang Belanda juga indah kayak surga, saudara ya. Nah, saudara, Indonesia yang suram ini jangan membuat hatimu jadi suram. Walaupun mungkin nanti beberapa dari kalian akan terkena imbas perusahaanmu atau kena PHK segala macam. Ingat, saudara, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Bersyukurlah ketika kamu tidak pusing besok mau makan apa. Ya, tapi bisnya lesu. Tenang saja, saudara. Segala sesuatu adalah masanya. Ya, jangan bertahan untuk gengsi. Dalam masa-masa suram itu, jangan bertahan demi gengsi. Lepas semua. Kayak kapal mau karam. Wah, ini kan ada ini, aduh, ini, barang itu. Lempar semua ke laut, saudara. Buang seringan mungkin. Kapal kalau mau karam itu buang semua barang-barangnya seringan mungkin. Supaya kapal itu jangan karam. Selama mungkin kapal itu jangan karam. Ya, itu tips. Seringan mungkin. Cepat. Ya, karyawan cut semua ini. Kalau bisa nggak PHK, ya jangan PHK. Tapi jangan gengsi. Perusahaan toko-toko yang sudah tidak ini lagi, tidak berproduksi lagi, cut semua. Seringan mungkin operasionalmu, yang penting kamu bisa operasional, bisa beli beras, ya bisa beli makanan pakaian. Ya, ingat-ingat yang saya ngomong nih, saudara, di masa-masa depan ini. Saudara-saudara semua yang pegawai negeri, ya yang ada pegawai, ya mungkin terkena dampaknya juga. Jangan khawatir, kalau kamu rajin bekerja tidak mungkin tidak bisa makan. Mungkin biasanya kamu bisa makan pesen KFC, kamu bisa beli makan di ayam goreng Suwarti, nelpon ya. Sekarang kamu harus masak sendiri di rumah. Nggak apa-apa, jalan terus saudara. Selalu ada masa-masa itu, kamu jangan khawatir. Yang penting gaya hidupmu tetap sederhana dari sekarang. Dari masih mesti punya uang, belajar hidup sederhana, mulai menabung. Ya, yang punya cicilan-cicilan yang kelas-kelas berat, saudara, mulai cut dari sekarang. Jangan udah nggak punya uang baru di-cut. Ya, tapi kalau cicilanmu terlalu berat sekarang ini ya, kamu sudah mulai, aduh, stop, saudara. Ada masanya nanti ya, jangan khawatir. Apapun yang sekarang memberatkan hidupmu, karena ke depan itu kan makin berat, makin parah. Nanti kamu nggak punya apa-apa, ya. Nanti kamu malah nggak punya apa-apa. Diperingan sekarang hidupmu bikin seringan mungkin, seenteng mungkin. Ada yang anaknya sekolah di sekolah-sekolah elit, mulai pertimbangkan, cek ngomong anaknya dari sekarang. Ya, jangan sampai biaya sekolah anakmu itu membuat kamu kejepit mencekik leher. Jangan takut, saudara. Tapi saya kasih bocoran ya, anakmu sekolah di Untar atau Trisakti, dengan anakmu sekolah di Belanda itu jatuhnya lebih murah anakmu sekolah di Belanda, loh, saudara. Ya, ini saya kasih bocoran juga ya. Anakmu, apalagi kalau kamu sekolah di Jerman, lebih murah lagi karena nggak bayar. Ya, jadi kalau bisa kamu les bahasa Jerman atau les bahasa Belanda, kirim anakmu ke sini. Karena sekolahnya kalau di Jerman nggak bayar. Yang penting kamu punya tabungan 8.000 euro, sekitar 160 juta. Jadi kalau kamu punya uang, ya tabungan 200 juta, ya itu mendingan buat anakmu sekolah di Belanda atau di Jerman, saudara ya. Sebab dia bisa bekerja juga di sini untuk mencukupi hidupnya dia. Ajari anakmu ya, ada satu anak orang kaya nih ya di Den Haag, di gereja kami ya, anak perempuan, saudara ya. Anak orang lumayan lah, ya. Dia sambil kerja, sekolah, saudara ya. Sekolah sambil kerja. Nah, itu penting tuh, saudara.
Karena kalau sekolah di Indonesia jatuhnya sama saja. Ya, biayanya itu ya 200 juta juga. Tapi kalau dia sekolah sambil kerja, apalagi kalau kamu bisa ke Jerman, ya. Kalau ke Belanda itu masih kurang lebih, kamu harus habis kurang lebih 280 juta, karena uang sekolahnya saja 14.000, saudara ya. 280 juta habis sama semuanya ya, komplit sama semuanya. Atau sekitar 400 juta kalau sama biaya bank garansinya, seperti dia harus deposit gitu ya, sekitar 400 juta. Jadi 200 juta buat biaya sekolahnya, 200 juta nanti buat total kira-kira 400 juta ya kemarin ya perinciannya. Tapi kalau kamu anakmu sekolah di Trisakti ya lebih mahal, saudara. Nah, kirim anakmu ke luar negeri. Karena kamu sekolah di Indonesia, nggak ada yang bermutu sekarang di Indonesia. Sekolah mana yang bermutu di Indonesia? Udah nggak ada. Tapi kalau anakmu sekolah di luar negeri, dia bisa. Yang penting bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, dia bisa lanjut kerja di sini. Kalau bisa kerja di sini, maka gajinya lebih besar daripada dia di Indonesia. Ya, apalagi Indonesia makin terpuruk. Maka dari itu, oh, Pak, saya bahkan besok aja mau sekolah di luar negeri, Pak. Loh, kirim anakmu ke luar negeri buat kerja. Ya, itu yang buat kerja. Banyak kok yang bisa kerja di sini. Banyak sekali, saudara ya. Pada orang datang, saya suruh ngurusin nggak mau. Ya, karena sudah ada kejadian si Edwin, saya dituduh human trafficking, saya jadi khawatir ya. Nanti takutnya dia nanti masih cari-cari, nanti kena kasihan, saudara ya. Ya, jadi saya nggak bisa bantu. Ya, tetapi kalau dia sudah orang lama kita, udah 5 tahun ikut dalam komunitas kita aktif, nih anaknya Bunda Esther, ya atau anaknya Bu Nurus Nababan, ya anaknya Bu Ayu, ya saya bisa bantu. Saya tahu, saya kenal, ya kan. Tetapi kalau orang yang nggak saya kenal, saya nggak mau bantu. Ya, saudara, ya entah berantah itu saya nggak mau bantu. Khawatir ya, soalnya nanti kita sudah pernah bantu juga, kita malah ikutan, malah orang itu malah bersekutu dengan Edwin, ikut fitnah saya, saudara ya, orang baru kenal ya, malah bersekutu sama Edwin malah ikut fitnah saya, kan kurang ajar. Saudara. Kamu sudah saya tolongin, kenal juga enggak, malah kamu bersekutu sama orang buat buat menjatuhkan saya. Jadi saya pikir adalah sekarang kalau enggak kenal saya nggak mau bantu, ya saudara ya, itu udah keputusan saya. Kalau nggak kenal, nggak usah lah kamu minta bantuan saya, percuma. Kamu ngerti merek-merek pun enggak. Saya tega, orangnya tega, saudara. Raja tega saya orangnya. Ya, saya masuk penjara 2 kali itu, saudara. Ya, jadi kamu tahu kebayang saya orang seperti apa ya. Saya masuk penjara 2 kali. Menjarin orang juga sering. Ya, jadi saya kalau bilang enggak ya enggak bener. Ya, jangan mewek, jangan merengek. Saya tidak akan belas kasih, enggak akan. Bisa-bisa tak maki-maki kamu, saudara, kalau merengek. Bisa-bisa malah tak maki-maki sama saya. Kalau saya udah bilang enggak ya, saudara ya. Kalau saya bilang iya, saya pasti bantu. Kalau sekali saya bilang iya, pasti iya beneran saya bantu, saudara. Jadi jangan merengek kalau sama saya. Ya, saudara, ada hal yang paling penting di masa suram. Kamu harus bergantung sama Tuhan. Kamu harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak tahu bagaimana cara berharap sama Tuhan. Kamu berharapnya sama manusia. Saya sudah ketemu beberapa orang ya, setelah kamu tahu caranya berharap sama Tuhan. Ya, mau utang berdoa dulu. Iya kan? Mau utang berdoa dulu itu berharap sama Tuhan. Itu bukan berharap sama Tuhan. Kamu lagi ngadem-ngademin hati kamu, padahal kamu tidak berharap sama Tuhan. Tuhan tolong supaya Pak Haji itu ngasih utangan sama saya. Tuhan tolong supaya engkau itu ngasih utangan sama saya. Itu kamu tidak berharap sama Tuhan. Ya, kalau kamu mau berharap sama Tuhan, jangan utang sama sekali. Jangan utang. Udah terjun bebas. Nggak makan, Pak, nggak apa-apa. Ya Bu Esther ini kalau nggak makan seminggu udah bakal mati, ya kan? Malah tambah kurus kan, bagus kan, suaminya tambah sayang nanti. Saya nih nggak makan 40 hari nggak bakal mati, saudara. Ya, saya sudah pernah nyoba, nggak bakal mati saya ini nggak makan 40 hari. Tambah kurus sih ya malah bagus kan. Jadi saya pernah mengalami masa-masa ketika kita memang benar-benar nggak punya uang, saya puasa makan sehari sekali. Anak saya makan sehari 3 kali. Saya sama anak makan sehari sekali. Kita benar-benar puasa selama 1 tahun itu ya, saudara ya. Jadi jangan takut.
Ya, jangan cari utangan. Berhenti cari utangan, saudara. Berharap berseru sama Tuhan. Kalau di masa-masa suram, kamu jaga hidupmu dalam kekudusan. Sebab kamu perlukan itu untuk kamu berseru memanggil nama Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mulutnya bersih, hatinya bersih, yang doanya didengar. Loh, kalau kamu sambil selingkuh, sambil berseru nama Tuhan, berdoa Bunda Maria dulu, waduh bagus sama yang datang bukan Nyi Roro Kidul, saudara. Iya kan? Berdoa sama mau selingkuh, berdoa sama Bunda Maria, tolong Tuhan hari ini aku mau ketemu yang aku cintai itu, yang aku sayang. Kamu tidak malu sama Bunda Maria, saudara. Nanti yang datang bukan Bunda Maria, Nyi Blorong apa kuntilanak kamu nanti datang. Belek ya. Sontoloyo kamu itu orang jadi orang. Ngaku-ngakunya berharap sama Tuhan penuh dengan iman. Iman gundulmu peyang, iman tititmu itu, saudara. Iya kan? Hati-hati, saudara. Kamu jangan macam-macam. Ya, jaga kekudusan itu penting dalam masa-masa suram. Ketika dalam masa-masa suram ya, itu masa-masa pertobatan saya ya, second chance. Setiap doa saya itu Tuhan jawab. Yang sering saya cerita dulu ya. Bahkan anak saya si Miracle itu ya. Jehovah Jireh, Miracle, pengen ayam goreng. Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Itu benar-benar ayam goreng itu ya. Digantung di pintu rumah lu saudara. Beneran lu saudara, itu benar-benar ayam goreng digantung di pintu rumah. Ya, tiap hari saudara, tiap malam. Tiap malam saudara. Walaupun ada demitologinya ternyata ya. Belakangan kita tahu ya saudara ya. Belakangan kita ngerti. Tetapi kamu jangan berpikir ya, jangan berpikir bagaimana Tuhan. Ya semua Tuhan bekerja melalui seseorang, melalui orang-orang yang tidak kamu duga. Jadi kalau hatimu bersih, mulutmu bersih, hatimu suci, tulus, Tuhan akan cukupi semua kebutuhan, keperluanmu, bukan keinginanmu. Makanya latih hati kita dari keinginan-keinginan daging, dari semua kemewahan. Latih supaya kita menempatkan diri, kebutuhan dan keperluan kita adalah sesuatu yang benar-benar kebutuhan dan keperluan. Tuhan, anak saya butuh bayar sekolah, Tuhan. Butuh uang sekian puluh juta. Nah, seringkali yang dibutuhkan bukan bayar sekolahnya, saudara. Kamu cari uang akhirnya karena udah mepet, gimana nyo? Ini udah ada uangnya. Dulu saudara yang saya lakukan apa? Anak saya dulu sekolah di international school. Begitu kita masuk masa ceklik, saya sudah tahu bilang, kamu pindah sekolahnya ya ke sekolah biasa ya. Tuh anak saya dua-dua bahasa Inggrisnya udah jago. Buat apa masuk international school lagi, saudara? Anak saya kelas 3 SMA sama yang satu kelas 4 masuk kelas 3 SD ya, saudara ya. Oke, waktu itu ya. Yang kelas 3 SMA sama anak saya kelas 2 SD Miracle itu ngomong bahasa Inggris udah kayak Walt Disney, saudara. Kayak filmnya Disney itu loh. Ngomong bahasa Inggrisnya. Karena tiap hari kita setel filmnya Walt Disney buat dia. Jadi dia ngomong sampai guru-gurunya bingung. Dan kelas 3 SD dia masuk sekolah biasa. Anak saya SMA turun, saudara, dari bilingual pindah ke sekolah biasa. Bahasa Inggris sudah bagus, gengsi enggak? Enggak. Biasain anak itu untuk menerima fakta kehidupan. Makanya waktu kamu naik, jangan sombong. Sehingga waktu kamu turun, kamu tenang biasa saja. Ya memang ada uangnya. Dan itu benar-benar kita lakukan ya, turun kelas, saudara ya. Itu apa tuh, pindah kelas ya. Orang-orang bilang, oh enggak kuat ya. Bukan enggak kuat. Anak saya bahasa Inggrisnya bagus sekali. Si Wisely itu bisa segala macam bahasa. Jadi bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ya, tambah ini lagi belajar Mandarin lagi, saudara. Dia cepat sekali belajar bahasa Wisely ini, cepat sekali. Ya. Tuhan akan punya cara, saudara ya. Yang penting, kamu harus belajar hidup sederhana. Nanti hidupmu ringan sekali. Di masa-masa suram ini, kamu harus
ya siap-siap dengan segala kemungkinan. Wah, gengsi dong Pak, ya karepmu kalau gengsi. Itulah sebabnya Tuhan tidak jawab doamu. Karena kamu gengsi, berarti kamu masih ada kesombongan. Berarti kamu masih ada keangkuhan hidup. Masa-masa suram ini belajar untuk rendah hati, saudara. Dan kalau kamu punya uang lebih, kamu pasang telinga, pasang mata. Mungkin ada saudaramu, keponakanmu, ya, sesama jemaat di sini, yang nggak bisa bayar sekolah, atau yang nggak punya beras, nggak punya makanan. Bersyukurlah kita punya Hagios Embun Pagi, ya, timnya Pastor Yono dan Pastor Ido, ya, yang selalu cek disisir satu-satu, saudara ya. Dan jeli sekali ya, saudara ya. Jeli sekali. Dan aturan kita juga nggak ketat, nggak yang seklek-seklek bagaimana gitu ya, saudara ya. Aturan-aturan ini juga bukan aturan-aturan yang ruwet-ruwet, ya, saudara ya. Tapi kita selalu berusaha cari siapa yang sedang membutuhkan, yang bisa kita bantu. Dan itulah sesama kita. Dan kita sudah siap. Saudara-saudara yang banyak uangnya, ayo isi tasnya embun pagi, saudara. Saudara-saudara yang saling banyak uangnya, isi kas embun pagi. Kita sedang mempersiapkan skema. Karena nanti masa ke depan ini makin tambah, makin lama tambah makin sulit, saudara ya. Satu yang belum kelakon ya, kita bikin rumah susun ya. Untuk orang-orang supaya kita punya. Tapi itu memang resikonya besar kalau bikin rumah susun. Memang lebih baik kita bayar kontrakan saja sekarang ini ya. Saudara-saudara yang nggak sampai, nggak punya kerjaan, harus rumahnya harus kontrak rumah petak ya, bilang kita bayarin. Rumah petak itu bagus ya, harganya 800.000 sampai 1 juta itu jadi bagus sekali, saudara. Ada AC-nya ya biasanya ya. Kalau yang 500.000 itu biasanya ya jelek. Makanya kemarin ada satu saya bilang, tapi ada 500.000 yang bagus ada ya, saudara ya, ada. Jadi ada budgetnya ya, ada budget maksimumnya. Jadi kalau di luar itu ya kita nggak mau biayain. Kamu harus belajar merendahkan diri. Ya, pindah. Ya, pindah. Belajar, saudara, supaya seringan mungkin hidupmu. Saudara-saudara yang biasa naik mobil mewah itu operasional cost-nya mahal. Jual, gantilah mobil-mobil yang bensinnya murah, servisnya murah. Jangan gengsi, saudara. Jangan gengsi. Anda semua ya yang sedang yang yang diberkati Tuhan, yang punya kekayaan di atas rata-rata, tetap sederhanakan hidupmu karena ada masa-masanya itu benar-benar mencengkram. Yang biasanya shopping, kudu harus keluar negeri kemana, berhenti, stop, semua jaga. Kita nggak tahu apa yang terjadi dan berapa lama, kita nggak tahu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Stop, saudara. Yang biasa shopping-shopping ke luar negeri itu ya, sederhanakan, jangan. Asal ada makanan, ingat, asal ada makanan dan pakaian. Toh pakaianmu sudah banyak, nggak perlu beli lagi. Ya, ganti mobilnya nggak perlu. Ya, kalau mau ganti mobil ya ganti mobil yang baru, tapi yang sederhana saja, yang operasionalnya murah. Itu akan membantumu sekali, meringankan segala beban operasional hidupmu. Di masa-masa suram ini, ya saudara ya, kalau kamu belajar hidup sederhana dan berbagi dengan sesama, jangan takut saudara. Selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat nanti. Saya selama hidup 9 tahun di Eropa, ya 9 tahun ya sudah ya, luar biasa ya, lama juga. Nggak pernah sekalipun saya minta-minta sama siapapun di sini buat diri saya sendiri, ngemis buat diri saya sendiri. Nggak pernah, saudara. Ya, tidak pernah saya meminta-minta dan tidak akan. Tapi selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan. Saya selalu ada cara, ada jalan. Sehingga dari bulan ke bulan kita hidup, ya dicukupi, diberkati. Ya berlimpah nyatanya kita bisa ke Israel, saudara sekeluarga kan namanya diberkati. Nyatanya kita bisa ke New York, walaupun kita bisa ke Los Angeles, kita bisa, ya kan namanya kan diberkati, saudara ya. Namanya nggak kurang, ya. Saldonya nol terus, saudara ya, paling 20, 30 euro, kadang-kadang minus 10 euro. Tapi kita selalu ada.
Selalu ada saja di saat membutuhkan. Ya, tidak pernah meminta-minta, saudara. Dan jangan sampai saya sudah janjian sama Tuhan, tidak mau minta-minta Tuhan. Ayo, saudara. Dimulai dari mana itu? Dari hidup sederhana. Sehingga kita tahu apa yang kita perlukan, kita tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang paling penting. Karena hati kita sederhana, maka kita enggak kedengsap-dengsap pengen tetap desak-desak pengen kudu ngambil uang donasi. Ya, dasarnya apa orang kenapa? Tadinya baik orang ngumpulin donasi ya pada umumnya tadinya baik. Jadi rakus kenapa saudara? Karena kepepet, ya kan? Jadi rakus. Makanya kita nggak bisa kita ngambil donasi. Satu, kita sudah punya pengurus, kita set up semua kepengurusan itu dengan sebuah sistem di mana saya pun tidak bisa mengambil uang itu, ya kan? Kedua, saya sendiri juga hidupnya sederhana sehingga saya nggak pernah kepepet. Kepepetnya apa? Nggak pernah kepepet, sudah. Ya kan? Enak kan hidup begitu? Nah, makanya saudara, sederhanakan hidupmu. Sederhanakan hidupmu. Yang penting pakaian selalu bersih, dicuci yang wangi. Ya, kalau ke salon kan murah. Ya, gunting rambut biasanya ke salon yang harganya jutaan. Ini enggak perlulah ke salon yang cukup lah, nggak usah sampai yang puluhan juta. Ya kan? Yang biasanya kamu harus pagi-pagi ngopi di Starbucks, nggak perlu di Starbucks lah, bikin sendiri di rumah, nggak usah nongkrong di kafe. Apalagi bahaya sekarang ya tempat-tempat keramaian bisa tiba-tiba bom jeblok ini saudara. Karena empat, ya masyarakat ini lagi empat ini saudara. Kita nggak tahu nanti bakal yang meledak yang mana dulu. Masyarakat ini lagi empat, ya, karena dipermainkan oleh pemerintah, ya kan. Beliau ceritanya bagus-bagus, tapi pada kenyataannya di masyarakat ini setengah mati sekali berat. Dan uang itu sudah tidak ada semua, dibagi-bagi sama oligarki di atas. Makanya saya selalu bilang, ayo hiduplah sederhana, ya. Dan kalau kamu bisa kerja apa saja, jangan gengsi. Kerjain apa saja, saudara, jangan gengsi. Haleluya. Ingat yang saya ngomong, ya nanti akan ada terang dalam hidupmu. Selalu ada pengharapan, jangan takut. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan khawatir, saudara. Tapi kamu harus sederhanakan dulu hidupmu. Ya, turunkan derajat hidupmu. Turunkan. Dan kalau yang Anda diberkati pun jangan naik. Lebih baik kamu punya uang, kamu belajar peduli dengan sesama. Ya, untuk membantu sesama. Bukan ngasih uang ya. Bukan ngasih uang kepada sesama, salah, saudara. Bukan ngutangin juga. Kalau dia butuh makan, kita kasih makan. Kalau dia butuh pakaian, kita kasih pakaian. Kalau dia butuh buat sekolah, kita pasti buat sekolah. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat yang saya ngomong ya, jangan lupa. Ya, jangan gengsi. Itu kata kuncinya, itu kata gengsi itu loh, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita semua menerima berkat dari Tuhan Yesus, mari kita membaca riset terlebih dahulu. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, Vekol lefavka, uvekol nasefka, uvekol miodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lareaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan Yesus melalui gembala kita. Silakan Pastor Paul. Terima kasih. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ibareka Adonai, Wismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Benoleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya.
Isya Adonai, Peneleka, Wesa mereka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, mereka Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala hal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.